Antara maksiat dengan bid'ah, sebagaimana saya jelaskan pada bulan yang lalu, lebih berbahaya bid'ah daripada maksiat. Lebih besar kerusakannya diakibatkan oleh bid'ah daripada maksiat pada satu sisi yang lain. Kalau maksiat sudah jelas Pak, hukumnya haram. Mencuri haram, berzina haram, tidak sholat ya berdosa. Jelas kalau maksiat itu. Tapi kalau bid'ah ini tidak jelas bagi orang tertentu yang tidak memahami. Sehingga kadang-kadang seseorang itu akan melakukan kebid'ahan atau melakukan suatu perkara bid'ah tanpa dia sadari dan dia anggap adalah ibadah yang baik. Padahal bisa jadi itu adalah haram dilakukan. Perbedaannya kalau maksiat, kita sudah tahu hukumnya haram. Sehingga bisa jadi kita akan meninggalkan perkara maksiat itu. Tapi kalau bid'ah, karena itu syubhat, karena itu perkara yang rancu bagi seseorang yang tidak paham agama, maka bisa jadi dia akan melakukan bid'ah seterus-terusnya. Bahkan bisa sampai seumur hidup. Karena dianggapnya adalah perkara yang baik. Perkara ibadah. Jadi maksiat dengan bid'ah lebih bahaya bid'ah. Di satu sisi. Lalu kemudian bagaimana kita mengetahui amal ibadah ini boleh dilakukan. Amal ibadah ini rancu. Ini bid'ah. Maka kata Kiai Hashim Asy'ari di dalam kitab ini yang barusan saya baca, harus mengikuti kaidah ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Kalau jenengan bapak-bapak mengikuti kaidah ulama yang tidak berhaluan ahli sunnah wal jamaah, ya bertentangan. Ada ulama yang tidak memperbolehkan tahlil. 1 hari dari meninggal sampai ke 7 hari. Tidak boleh, nggak ada. Karena bagi mereka Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan tahlil. Jadi kaidah-kaidah yang perlu kita ambil, apakah ini bid'ah atau bukan, adalah kaidah dari ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Kata Nabi Muhammad, nanti setelah aku akan ada banyak orang yang akan berbeda-beda pendapat. Maka ikutilah Al-Quran dan hadis dan orang-orang yang berpegang teguh kepada sahabat Khulafaur Rasyidin. Kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Pegang ini. Perbedaan ini sudah dari dulu Pak. Dari masa Nabi Muhammad perbedaan itu sudah ada. Jadi kalau ada orang melakukan suatu perkara kemudian dianggap bid'ah oleh kita tanyakan dulu, ada dalilnya enggak? Kembali ke dalilnya enggak? Kemarin saya sudah jelaskan dan akan saya ulang lagi. Udah lama. Saya pernah ditanyain oleh orang, apa dalilnya? Tahlil boleh. Nabi Muhammad pernah tahlil enggak? Enggak Pak. Nabi Muhammad enggak pernah tahlil Pak. Apalagi 1 sampai ke 7. 40 hari haul, enggak ada Nabi Muhammad gitu. Baru-baru ini kurang lebih 2 mingguan. Kurang lebih ada 2 mingguan ada yang bertanya, langkong-langkong 2 minggu dari semangkin Pak. Bada orang ngatanya ke abdina Pak. A screenshot, apa lagi? A foto kitab. Kirim ke abdina Pak, neneng Facebook. Lora, kulit toro atanya aneka. Kirim Pak. Sekali maus, baca sarang abdina. Pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat bahwa tahlil ini tak depak ke mayit Pak. Orang ini katanya ke abdina, Lora, bener enten nih ke pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ada bu, mana bi tahlil tak depak ke mayit genjerna. Bi abdina baca, ben karena abdina pun pernah maus maca juga, bi abdina ya toraki ke seatanya. Engki leres. Imam Syafi'i berpendapat pahala tahlil itu tidak sampai kepada mayit. Loh, nanya lagi. Loh, berarti percuma kita ini tahlil. Saya jawab kemudian, kalau mengikuti pendapat Imam Syafi'i memang tidak sampai.
Tapi kalau mengikuti pendapatnya Syafi'iyah, berbeda Pak. Ada Syafi'i, ada Syafi'iyah. Kalau Syafi'i, Imam Syafi'inya. Kalau Syafi'iyah, orang-orang yang bermadhab kepada Imam Syafi'i. Jadi tidak harus sama pendapatnya itu. Intinya kita ini mengikuti Imam Syafi'i apa mengikuti Syafi'iyah. Nah, yang betul di dalam masalah tahlil 1 sampai 7, 40 sampai haul 1 tahun. Kita ini mengikuti Syafi'iyah, bukan mengikuti Imam Syafi'i. Di dalam kitab apa ini? Di dalam kitab boleh bapak-bapak baca di dalam kitab Faidul Khabir karya Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Mun atahlil panjenengan kadang-kadang harus autang. Ini salah Pak. Salah Pak. Jadi mun beda orang sedek tinggal Pak. Mun orang miskin Pak, orang miskin cek sampai autang gara-gara atahlil. Salah nih Kak. Mun sampai pas autang banyak bisa jadi haram Pak. Ngasih nih Pak. Ini yang perlu kita galakkan sekarang. Yang perlu kita pahamkan kepada masyarakat bahwa tahlil itu sekedarnya asal kita doa dengan khusyuk itu lebih baik. Jadi itu salah Pak. Itu bid'ah namanya. Yang tidak ada dalilnya. Kalau Nabi Muhammad tidak pernah melakukan tapi ada dalilnya bisa kita ambil tarik ke dalil dasarnya maka bisa menjadi tidak bid'ah. Nah, yang baik, bagus adalah kita ini ya Pak. Kata Allah, waliyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Baik ibadahnya, tapi tidak paham agamanya, tidak paham ilmunya, ditolak Pak. Atau paham agama, tapi tidak baik amalnya, ditolak juga. Jadi yang dimaksud dengan ahsanah itu, yang diterima itu adalah ketika kita paham agama dan melakukan amalnya dengan baik, maka insya Allah baik. Jadi Bapak harus tahu hukumnya, baik amalnya, insya Allah akan diterima oleh Allah. Sekian dan terima kasih. Allahu a'lam.